Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Sinteyong sempat menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Apalagi Coach Sin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Sinteyong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Sinteyong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Sinteyong menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama timnas senior, Sinteyong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Sinteyong 45,6%. Selama ditukangi STY, timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Lantas siapakah yang cocok mengisi kursi pelatih kepala timnas Indonesia selanjutnya? Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola, Bung Roni Pangemanan. Selamat sore Bung Ropan, apa kabarnya? Sore Diandra, kabar baik ya. Alhamdulillah. Bung, ini kan banyak nama yang belakangan santer terdengar dalam bursa calon pelatih timnas. Mulai dari kembalinya Sinteyong, kemudian juga ada nama yang paling digadang-gadang nih ada Louis van Gaal. Kemudian ada juga mantan pelatih timnas Irak, Jesus Casas, ex-pelatih Uzbekistan, ada Timur Kapadze, dan juga beberapa nama lainnya. Menurut Bung Ropan, siapa nih yang paling cocok? Ya, sebenarnya saya dari kemarin saya menginginkan ya, kalau bisa selain nama-nama tadi yang disebutkan, termasuk mungkin STY, ada satu nama lagi ya, Paulo Bento, ex-pelatih dari Korea Selatan dan Uni Emirat Arab yang punya CV record yang sangat bagus sekali. Ya, masih 56 tahun dibandingkan dengan Louis van Gaal misalnya yang akan datang menukangi kita misalnya kalau jadi sudah 74 tahun ya. Tapi semua terserah dari federasi. Tapi kalau nama-nama yang disebut saya lebih oke dengan Paulo Bento atau mungkin dengan Jesus Casas yang masih muda juga, masih 51 tahun. Apalagi kalau Timur Kapadze itu masih 44 tahun bahkan. Jadi masih segar. STY itu 55 tahun. Jadi tinggal dipilih, banyak yang menginginkan STY tapi saya pikir lebih bagus yang fresh, yang baru aja sekalian ya. Walaupun kita juga memahami banyak kerinduan orang terhadap STY, tapi kalau yang baru benar-benar yang oke, ya kita akan tunggu, termasuk Louis van Gaal. Kalau Louis van Gaal ini pelatih yang paling berpengalaman menurut saya ya. Wajar-wajar saja kalau PSSI merekrut Louis van Gaal. Karena dia pernah 3 kali, satu-satunya pelatih Belanda yang 3 kali menukangi tim nasional Belanda. Jadi tahun 2000-2001 dia menangani, 2012-2014, bahkan di Piala Dunia 2014 di Brasil. Louis van Gaal ini membawa Belanda itu juara ketiga, menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Brasil dalam perebutan tempat ketiga ya. Kemudian dia balik lagi 2021 sampai 2022. Kemudian dia istirahat. Jadi kalau dibilang syarat dengan pengalaman ya Louis van Gaal lah orangnya yang paling oke. Cuma mungkin pengalaman dia untuk bisa menangani tim-tim yang ada di Asia, memahami karakter sepak bola di Asia memang belum, karena kan dia itu di Barcelona, dia menangani sebelum dari Ajax juga, di Bayern Munchen dia menangani AS Alkmaar, dia menangani ini ya, di Manchester United juga dia. Kalau di Asia mungkin dia belum bisa ya untuk bisa dikatakan sangat berpengalaman. Tapi itu bukan jaminan. Kalau dari segi pengalaman saya pikir Louis van Gaal oke aja. Begitu. Louis van Gaal ini kan sangat digadang-gadang untuk menjadi penggantinya Patrick Kluivert. Nah, untuk dompetnya sendiri, budgetnya timnas Indonesia untuk meng-hire
Louis van Gaal sendiri nih kira-kira cukup nggak? Ya, itu memang harus ditanya ke federasi. Tapi kalau saya lihat dengan nama besar seorang Louis van Gaal ini, tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita meng-hire STY dan juga sampai ke Patrick Kluivert. Bahkan mungkin harganya bisa 2 kali lipat. Kalau misalnya STY dan Patrick Kluivert berkisar di antara 1,3 miliar per bulan, ya, akan itu Louis van Gaal bisa ada 2. Nah, terakhir di Belanda Louis van Gaal ini digajinya 47 miliar per tahun. Nah, gimana? Kalau bisa dilihat kan, makanya saya bilang dibandingkan dengan Patrick Kluivert itu dia 2 kali lipat gajinya. Jadi kalau dengan 47 miliar per tahun ya, kita apakah PSSI sanggup? Tapi kalau ada punya uang silakan. Kalau bisa memang dengan nama besar seorang Louis van Gaal, dan ini tidak bisa terbantahkan. Kalau kita lihat dari CV nggak main-main. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan pelatih abal-abal, tapi dia punya rekor yang sangat bagus. Kan bisa dilihat dengan dia klub-klub mana yang dia bisa melatih. Yang saya bilang tadi itu 3 kali di tim nasional Belanda, dan dia menangani klub-klub besar, Barcelona, Ajax, Bayern Munchen, itu kan klub-klub yang besar, dan dia membawa tim itu juara, bukan tanpa gelar, ya. Di Ajax dia pernah membawa 3-4 kali juara di Eredivisie, bahkan di Barcelona ada 2 kali, di Bundesliga juga, ya. Selain La Liga, Bundesliga dia bisa bawa juara. Jadi memang dia punya mental pelatih yang punya tangan dingin juga untuk bisa membawa juara, kecuali tim nasional Belanda yang hanya sampai di posisi ketiga di 2014. Jadi sah-sah aja, dan ini pelatih yang bagus kalau memang itu benar bahwa bidikan PSSI jatuh ke tangan dari Louis van Gaal, gitu Diandra. Oke, karakter pelatih seperti apa sih Bung Ropan yang cocok untuk timnas Indonesia? Ya kalau bicara karakter ya disiplin tentunya, harus tegas, keras ya. Tipikal juga STY, banyak yang menyukai ya karena sangat disiplin sekali. Cuma sekarang mungkin hanya soal komunikasi saja, yaitu yang dikeluhkan oleh PSSI sejauh ini ya. Tapi saya pikir kalau dengan pelatih yang punya track record yang sangat bagus seperti Louis van Gaal, ya tentunya ini dia bisa berkomunikasi dengan apapun, dia bisa lakukan dengan bahasa Belanda. Kemudian pemain-pemain kita kan abroad itu sudah menjadi WNI, semua bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris juga oke, dan mungkin dia akan cepat beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara dengan karakter ya, atau dia lebih tepat memang Louis van Gaal. Tapi itu dia, selain Louis van Gaal, Paulo Bento harus dicoba, saya bilang. Itu selain itu ada Jesus Casas juga. Ini pelatih-pelatih yang tipikal sangat tegas, sangat disiplin di dalam meramu ya, atau menangani sebuah tim, dan Indonesia cocok seperti itu. Kalau Louis van Gaal itu Diandra, jadi dia punya gaya style permainan, ada bisa beberapa pola, terutama dengan pola 3-4-3 dia bisa, karena di Ajax juga pernah menerapkan itu, dan itu kan disukai juga oleh STY sebelumnya. Jadi dia banyak 4-4-2 juga dia bisa melakukan itu di Barcelona, dengan tim nasional Belanda 4-3-3. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan beberapa sistem permainan dengan style gaya dari Louis van Gaal. Itu kelebihan, keunggulan dari dia kalau kita bisa mendapatkan Louis van Gaal. Baik. Nah, masalah timnas Indonesia ini seringkali adalah kendala di ruang ganti. Apakah Louis van Gaal ini bisa jadi sosok yang cocok untuk hal ini, Bung Ropan? Kalau bicara cocok, ya saya kira oke, karena dia kan paling senior dari antara nama-nama yang saya sebut tadi yang masih terlalu muda-muda, Jesus Casas, Timur Kapatse, Paulo Bento, STY kan tuh jauh di bawah. Bahkan di bawah 60 tahun semua. Dia 74 tahun, jadi dia sudah seorang bapak. Nah mungkin kita perlu juga seperti dia, karena dia bisa menganggap, dia bisa melakukan pendekatan di kamar ruang ganti itu dengan seorang kebapaan terhadap anaknya. Dan pasti pemain-pemain Belanda yang sekarang sudah jadi WNI itu akan respect ya terhadap seorang Louis van Gaal, karena tadi dia punya track record, punya CV yang itu mentereng. Jadi mereka tidak boleh main-main. Jadi ini pelatih yang oke berada di ruang ganti, ya ketegasan dia tentunya, wibawa, karena seorang pelatih Indonesia itu tangani harus dengan seorang pelatih yang punya karismatik, dihormati, punya wibawa di depan pemain-pemain, dan pemain-pemain itu bukan takut tetapi respect terhadap pelatih. Nah itu yang penting. Ketika mereka respect terhadap pelatih, apalagi ini seorang yang lebih senior, yang sudah banyak pengalamannya luar biasa, itu bagus untuk mengademkan ruang ganti. Ini sangat penting, sehingga semua pemain bisa fokus untuk menghadapi sebuah laga yang penting. Oke. Nah, dengan adanya pergantian pelatih lagi ini kan tentunya harus ada banyak penyesuaian yang dilakukan oleh timnas sendiri. Ini apa nih kiat-kiatnya mungkin dari Bung Ropan? Ya kalau bicara penyesuaian di timnas, kita sudah punya pemain-pemain yang boleh saya bilang ini mewah. Hampir di semua lini kan oke. Tinggal pelatih itu yang datang untuk bisa melihat, dan pasti dia tidak akan banyak mengubah. Ya,
apa yang sudah dijalankan oleh STY sebelumnya dan sampai ke Patrick Kluivert. Jadi tidak akan secara fundamental merubah itu gaya bermain kita. Apalagi tadi yang saya bilang, dia bisa cocok dengan beberapa style yang ada ya untuk bisa bermain dengan formasi apapun di tim nasional kita. Tinggal seorang pelatih itu yang nantinya akan menyesuaikan dengan apa yang dia inginkan terhadap tim kita. Jadi saya pikir nggak ada masalah gitu. Baik. Terima kasih banyak Bung Ropan sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola Bung.